Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arina Fida Melani dari kelas 10 TEP 1. Di sini saya akan memulai presentasi mengenai karir dan studi lanjut di bidang informatika. Jadi, di pembahasan ini saya akan menerangkan bagaimana teknik informatika itu. Jadi, apabila kalian memilih jurusan teknik informatika, materi utama yang akan kalian pelajari itu adalah mengembangkan software dan hardware. Nah, itu dia. Ketika mempelajari software, akan ada bimbingan merancang perangkat lunak seperti aplikasi untuk smartphone. Sementara hardware berkaitan dengan perangkat keras seperti personal computer, printer, atau laptop. Mungkin bisa jadi setelah lulus, kalian bisa juga membuat sebuah hardware praktis dengan software yang user-friendly. And now, sudah semakin banyaknya perusahaan besar maupun perintis atau startup yang membutuhkan lulusan dari jurusan tersebut, yaitu jurusan teknik informatika. Jika kalian belum mendapatkan pekerjaan yang cocok, kalian juga bisa menjadi freelance atau pekerja keras. Dan penghasilan yang diperoleh pun tidak kalah besar dari pegawai yang bekerja di kantoran. And next, selain memberikan manfaat-manfaat berskala besar, belajar teknik informatika pun secara tak langsung membuat kalian lebih cermat saat membeli perangkat. Nah, ketika kalian kuliah dengan mengambil jurusan teknik informatika, kalian juga akan mengenali istilah-istilah seperti RAM, hard disk, GPU, coding, dan lain sebagainya. Nah, jadi setelah mengetahui fungsi dari istilah-istilah yang tadi disebutkan, kalian juga akan mengetahui kelebihan dan juga kekurangannya. Dan juga kalian juga dapat mengetahui jenis perangkat yang sesuai kebutuhan dan lebih cepat menemukannya saat pergi ke toko. Nah, jadi informatika ini tidak hanya dibutuhkan hanya di sekitaran kehidupan saja, melainkan seperti kesehatan, keuangan, maupun industri. Nah, ilmu informatika ini hadir untuk mendukung kemajuan dan membuat hidup kita menjadi lebih mudah. Dan kemudian ada keuntungan dari lulusan di teknik bidang informatika, yaitu mereka mudah bekerja di mana saja, kemudian bukan hanya di perusahaan yang bergerak di bidang teknologi informasi saja, melainkan kalian bisa bekerja di segala bidang, mulai dari perbankan, fintech, hingga bidang jasa lainnya. Dan sekarang sudah hampir semua perusahaan membutuh lulusan dari jurusan teknik informatika, yaitu untuk membangun sistem informasi yang dibutuhkan, dan prospek kerja teknik informatika itu memang sangat bagus pendidikannya. Kemudian di sini ada contoh-contoh profesi di bidang informatika menurut Profesor Denning. Yang pertama, ada profesi yang sangat spesifik di bidang informatika, yaitu terdiri dari kecerdasan buatan, ilmu komputer, rekayasa komputer, ilmu komputasional, rekayasa basis data, dan gaika komputer. Yang kedua ada yaitu profesi yang syarat dengan informatika. Pengertian profesi yang syarat dengan informatika ini maksudnya arti kata syarat ini yaitu penuh atau berat. Jadi profesi yang sangat penuh di bidang informatika ini ada berbagai macam seperti dirgantara, bioinformatika, sains kognitif, sains perpustakaan, digital commerce, dan layanan finansial. Dan kemudian yang terakhir, yang nomor 3, yaitu profesi yang memberikan dukungan teknologi informasi. Dan di sini juga ada berbagai macam contoh-contohnya. Yang pertama ada teknisi komputer, teknisi helpdesk, teknisi jaringan, pelatih IT profesional, spesialis keamanan,
siber, dan administrator sistem. Kemudian di sini ada jenis-jenis profesi di bidang informatika. Yang pertama ada hardware engineer. Tugasnya yaitu sebagai mengkonfigurasikan hardware komputer dan mendesain tata letak perangkat komputer untuk meningkatkan efisiensi. Dan keuntungan yang didapatkan dalam menjalankan salah satu profesi hardware engineer ini adalah dengan menjalani profesi ini, kalian bisa memiliki kesempatan untuk bekerja dengan teknologi-teknologi baru. Dan yang kemudian ada software engineer, yaitu bertugas melakukan analisa, membuat rekayasa, dan menyusun spesifikasi atau mengimplementasikan dan memvalidasi suatu rancangan sistem perangkat lunak untuk menjawab suatu permasalahan. Ataupun bisa dikatakan jenis pekerjaan software engineer ini mempelajari prinsip dan teknik untuk mendesain suatu software yang tetap berguna dan mudah digunakan. Dan yang ketiga ini ada software developer, di mana tugasnya adalah untuk mengembangkan, menciptakan, dan memodifikasi software aplikasi komputer atau program. Atau juga bisa menganalisa kebutuhan pengguna, merancang dan mengembangkan solusi software. Kemudian yang keempat ada jenis pekerjaan web developer, yaitu sebagai web developer, dia akan bertanggung jawab dalam merancang, mendesain, mengembangkan, dan memodifikasi situs web. Pengertian web developer ini sendiri yaitu adalah seorang programmer yang mengkhususkan diri dalam atau secara khusus terlibat dalam pengembangan aplikasi World Wide Web menggunakan client server model. Dan yang nomor 5 ada jenis pekerjaan atau profesi di bidang informatika yaitu database administrator. Dia sendiri memiliki tugas untuk mengelola, menguji, dan melaksanakan sistem database komputer, menerapkan pengetahuan mengenai sistem manajemen database. Dan seorang database administrator atau admin database sendiri juga mengkoordinasikan perubahan pada database komputer dan juga dapat merencanakan atau mengkoordinasikan serta menjaga keamanan database komputer. Dan kemudian ada pekerjaan jenis IT arsitek, di mana dia sendiri bertanggung jawab atas desain sebuah aplikasi atau layanan dalam perusahaan yang biasanya profesi ini juga development. Profesi ini biasanya memiliki background pendidikan sarjana ilmu komputer. Dan yang ketujuh ada sistem analis. Peran dan tanggung jawabnya yaitu menerjemahkan keinginan user atau pengguna sistem informasi menjadi rancangan sistem teknologi informasi. Jadi, tanggung jawab dari profesi sistem analis ini adalah dia menganalisis perilaku organisasi beserta fungsinya. Jadi, atau menganalisis pilihan-pilihan sistem operasi. Ataupun bisa disebut juga menganalisa, menyusun, dan menerapkan sistem. Jadi seorang sistem analis ini dia akan mengurus aplikasi, sistem dan penyimpanan data serta meningkatkan kinerja sistem yang ada. Dan kemudian yang terakhir ada security analyst. Dia bertanggung jawab sebagai orang yang menjaga keamanan perangkat informasi. Jadi mereka sendiri memiliki tugas untuk menjaga semua data dan informasi digital yang dimiliki oleh perusahaan. Tidak hanya itu, tanggung jawab lainnya yaitu memonitor permasalahan teknologi, mengganti dan menginstal software pendukung keamanan, mengembangkan prosedur atau SOP keamanan informasi perusahaan, dan juga memberikan laporan terkait kondisi keamanan data perusahaan. Tidak hanya itu, di sini ada 3 jenis lagi jenis-jenis profesi di bidang informatika,
antaranya programmer, game developer, dan satu lagi ada intelligent system developer. Dan mereka sendiri juga mempunyai tugas, peran, dan juga serta tanggung jawab yang harus mereka kerjakan ketika mereka sendiri itu memilih pekerjaan yang saya sebutkan tadi. Tidak hanya tugas dan peran serta tanggung jawab yang akan kalian kerjakan ketika kalian memilih salah satu jenis pekerjaan di bidang informatika, tetapi kalian juga akan mendapatkan gaji yang tidak kalah besar dengan gaji-gaji di perusahaan lainnya, yaitu gaji lulusan teknik informatika sangat menjanjikan menurut saya, karena gajinya yang didapatkan mencapai 30 juta per bulan di Indonesia. Nah, adapun ini salah satu gaji konsultan IT di Jakarta mencapai 120 juta per tahun, atau lebih bergantung pada perusahaan tempatnya bekerja. Di sini saya juga menulis manfaat mempelajari mata pelajaran informatika sendiri, yaitu supaya kita sendiri bijak dan pandai dalam menggunakan teknologi yang ada pada zaman kita sekarang ini. Karena pada zaman sekarang kita ini teknologi merupakan suatu peran terbesar dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya kita sedang dihadapi oleh adanya COVID-19 yang membuat kita semua dirumahkan, entah itu belajar, bekerja, maupun beribadah. Nah, salah satunya kita belajar di rumah menggunakan teknologi smartphone ataupun laptop dan lain sebagainya. Sehingga bisa disimpulkan sendiri bahwa mempelajari salah satu mata pelajaran informatika atau ilmu informatika ini sangat penting dan sangat diperlukan untuk dipelajari oleh masing-masing setiap orang. Tidak hanya itu, dengan mempelajari informatika, siswa dilatih untuk menguasai suatu teknologi yang diharapkan dapat menciptakan teknologi baru. Hal inilah salah satu hal yang mendasari ilmu informatika menjadi bekal untuk masa depan siswa. Jadi menurut saya sendiri, ilmu informatika ini memang sangat penting untuk dipelajari untuk bekal masa depan, karena bukan hanya ilmunya yang sangat penting, namun juga untuk kepentingan masa depan kita nanti gitu loh. Jadi tidak hanya ilmunya saja, melainkan kita juga mendapatkan jenis-jenis pekerjaan yang sangat menjanjikan, dan juga gajinya juga tidak kalah besar dengan pegawai-pegawai perusahaan yang lainnya. Jadi di sini ada menurut Martin, seorang ahli, ia juga mengatakan bahwa teknologi informasi tidak hanya sebatas pada hubungan hardware dan software pada komputer yang digunakan dalam penyimpanan dan pemrosesan informasi, tetapi juga mencangkup teknologi telekomunikasi sehingga dapat menghasilkan sebuah data dalam bentuk informasi. Dan jadi dapat disimpulkan, keuntungan dari mempelajari informatika tidak hanya bisa dikatakan sekadar kata beruntung, karena kata beruntung itu mereka juga akan dilatih untuk peka terhadap perkembangan teknologi yang lajunya semakin pesat. Hal ini juga akan membantu mereka mengikuti materi hingga berinovasi mengembangkan teknologi terbaru. Dan tidak ada salahnya ketika kalian memilih jurusan teknik informatika. Kenapa? Karena seorang lulusan teknik informatika nantinya tidak hanya bergelut di bidang formal saja, namun juga bisa bekerja di industri kreatif,
Misalnya dengan menjadi desainer grafis atau bergabung dalam digital agency, dan bidang IT juga akan terus berkembang. Dan tenang saja, jika kalian mempelajari teknik informatika ini, kalian mungkin tidak akan bosan karena mohon maaf, saya sendiri juga sebenarnya belum mengalami hal itu sendiri. Setelah saya mencari beberapa keuntungan dan apa yang dipelajari di teknik informatika ini, yaitu kalian juga akan mempelajari dan menerapkan prinsip-prinsip ilmu komputer dan analisis matematis dalam perancangan, pengujian, pengembangan, dan evaluasi sistem operasi, perangkat lunak, software, dan kinerja komputer. Dan hal itulah mengapa informatika sangat penting dipelajari di sekolah menengah atas atau sekolah menengah kejuruan. Karena siswa juga dilatih untuk menguasai suatu teknologi yang diharapkan dan dapat menciptakan teknologi baru. Dan sekian, terima kasih atas perhatiannya mengenai presentasi saya. Mohon maaf apabila ada kelebihan dan kesalahan dalam penjelasannya. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya Arina Vidya Melani. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.